Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur tidak bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat paling utama adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga malam ini bisa hadir di masjid ini melaksanakan salat isya, salat tarawih, dan sebentar lagi salat witir berjamaah. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah keharibaan pemimpin orang-orang bertakwa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan mereka yang mengikuti jalan langkah beliau hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, adik-adik sekalian yang berbahagia, malam ini alhamdulillah kita sudah memasuki malam keempat Ramadan 1446 Hijriah. Insyaallah kada terasa kayaknya sampai habis 1 bulan. Bulan Ramadan ini disebut juga dengan bulan ampunan, karena Nabi bersabda, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa berpuasa bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridha dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Dan ini tentu saja adalah kewajiban yang mesti kita laksanakan. Jadi puasa Ramadan ini adalah kewajiban yang sudah semestinya kita laksanakan. Yang apabila kita laksanakan dengan baik, maka akan dapat menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu, dosa-dosa kecil. Tentu saja puasa kita beda dengan puasa anak-anak, karena anak-anak itu hanya puasa menahan lapar dan haus. Kalau kita puasanya bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, berhubungan di siang hari, tetapi juga diharapkan dapat puasa mata kita dari melihat hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa mulut kita daripada berbicara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat. Puasa telinga kita daripada mendengar hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tangan kita dan kaki kita. Sehingga kalau kita benar-benar melaksanakan ibadah puasa dengan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Rasulnya, pasti akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadis yang kedua adalah man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang qama, berdiri salat malam tarawih di bulan Ramadan, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi 2 sudah ini ya. Yang pertama tadi apa? Puasa di bulan Ramadan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang kedua, barang siapa berdiri malam salat tarawih di bulan Ramadan juga diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, dosa-dosa kecil. Jadi, nah Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam surah Ad-Dumar ayat 53, "Ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas dirinya, yang berbuat dosa-dosa besar, ya, dosa-dosa kecil, jangan engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengampuni dosa kamu semuanya
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ayat ini berkaitan dengan pengampunan semua dosa, dosa kecil, dosa besar, karena puasa dan salat malam hanya menghapus dosa kecil, tidak bisa menghapus dosa besar. Bagaimana cara menghapus dosa besar? Yaitu dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di bulan Ramadan ini selayaknya lah kita banyak bertobat, memohon ampun atas segala dosa kita. Dosa besar misalnya berzina, mencuri, riba, ya, korupsi, itu termasuk dosa-dosa besar dan tidak bisa diampuni kalau hanya dengan berbuat puasa dan tarawih di bulan Ramadan. Namun demikian Allah memberikan kabar gembira kepada kita. Dosa apa aja, selama roh kita ini belum sampai di tenggorokan, maka akan diampuni Allah dosanya kalau kita bertobat. Dosa paling besar kah? Dosa syirik kah? Asal bertobat aja maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang itu bermasalah di akhirat kalau dia matinya membawa dosa. Orang itu bermasalah di akhirat baik kalau dia matinya membawa dosa. Kalau tidak ingin bermasalah di akhirat, maka selayaknya lah kita bertobat sebelum kematian. Dan orang yang paling menyesal, orang yang kada sempat bertobat. Jadi orang itu barangkali tidak pernah mendengar ceramah barangkali ya, bahwa ada cara menghapus dosa, yaitu dengan cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sendiri itu bertobat mohon ampun kepada Allah lebih daripada 70 kali sehari. Rasul bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku mohon ampun dan bertobat kepada Allah lebih daripada 70 kali sehari. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau kita kada bertobat mohon ampun, itu berarti kalah dengan Nabi, ya kan? Beliau Nabi Bang Jar. Nabi itu kan mau dicontoh, ya ada. Mau dicontoh. Seharusnya kita minimal sama dengan Nabi, karena kita bukan Nabi kan. Nabi yang diampuni saja dosanya itu bertobat mohon ampun kepada Allah lebih daripada 70 kali sehari, apalagi kita yang bukan Nabi ini, seharusnya lebih lagi. Nah Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah disebutkan, merugilah orang yang mendapatkan Ramadan tetapi dosanya tidak diampuni. Artinya Ramadan ini sudah lewat dah, tapi dosanya kada diampuni, padahal bulan Ramadan ini adalah bulan pengampunan dosa. Jadi kadang-kadang wajar kalau khatib di hari raya itu menyebutkan kita ini kembali kepada fitrah suci, jar seperti bayi yang baru lahir, wajar aja itu, ya, karena memang habis dosa. Setelah Ramadan memang habis dosa, karena puasa kita, karena qiyamul lail kita, karena taubat kita, karena istighfar kita. Jadi wajar kalau hari raya itu disebut hari raya fitri, artinya kembali kepada fitrah, seperti bayi yang baru lahir kadang-kadang disebut kayak itu, wajar aja ya, karena memang kada ada lagi dosa gitu. Dan memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membikin ya aturan, membikin perintah larangan agar kita ini matinya jangan sampai berdosa, membikin ujian agar matinya jangan sampai berdosa. Jadi ada perintah, ada larangan, ada ujian hidup agar apa? Agar mati kita ini jangan sampai berdosa. Ada masalah? Jadi sebelum mati itu kita habiskan dosa-dosa dulu. Karena dosa-dosa habis, waktunya habis, ceramahnya habis juga. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.